Di materi kali ini kita akan membahas tentang apa namanya itu LCD dan serial monitor. Jadi itu adalah dua buah display di mana kita bisa menggunakan device itu untuk menampilkan hasil pembacaan sensor ataupun dari hasil pengoperasian program. Nah, langsung aja saya share screen untuk ininya. Saya share screen dulu. Dan ini di depan sudah ada share screen-nya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah program di mana kita akan mencoba mengakses sebuah LCD ini dengan program yang ada di Arduino. Teman-teman pastinya belum tahu nih cara mengambil file LCD-nya itu gimana. Jadi di sini itu kita masuk ke bagian sini, di bagian komponen mode, terus pilih aja LCD 16 kali 2. 1602, sorry. Nah, LCD 1602 itu ada dua macam. Jadi yang pertama dia menggunakan serial RxD dan ini, jadi dia punya VDD, VSS sama inputnya hanya satu RX. Terus yang satunya itu menggunakan paralel. Nah, paralel itu si LCD memiliki pin VS, VDD, VE, RS, RW, E. Nah, biasanya di bagian RW ini rewrite-nya yaitu di ground-kan, terus kemudian yang dipakai hanya pin D4 sampai D7. Gitu. Jadi ini adalah cara mengakses si LCD-nya. Dan di sini saya akan share untuk link Proteus-nya. Jadi di sini saya akan share link Proteus-nya. Silahkan melakukan download di masing-masing device-nya. Jadi saya kirim di grup di chat-nya ya, di chat saya kirim filenya. Nah, silahkan di situ di-download. Jadi sudah saya sediakan untuk filenya. Silahkan di-download dan kalau misalkan bingung langsung ditanyakan aja. Jadi kita full praktek hari ini, nggak kebanyakan teori. Jadi langsung kita full praktek, habis ini kita ngoding. Jadi pastikan teman-teman sudah membuka file Proteus-nya. Monggo, monggo. Untuk teman-teman, apakah ada kendala nih untuk yang kemarin ya, masalah running lab? Kemarin kan materinya juga sudah saya share. Memang untuk bootcamp kali ini cukup singkat ya, cukup singkat hanya 2 hari. Tapi karena 2 hari inilah yang nantinya akan kita optimalkan dan memang kami memerlukan evaluasi dari teman-teman supaya pengerjaan atau adanya bootcamp ke depan itu jauh lebih baik lagi. Gitu. Monggo di-download dulu filenya. Setelah itu silahkan di-open filenya. Nggak ada suara masnya. Oh, ini kalau sudah silahkan tulis di chat ya, sudah terbuka filenya. Kalau belum silahkan tulis juga di chat problemnya apa atau langsung open mic gitu. Kalau saya sudah masih. Sudah ya. Yang baru bergabung silahkan melakukan download file yang baru bergabung. Kita akan coba satu-satu. Memang di hari weekend mungkin ada yang sekarang lagi sibuk ya kan, sibuk dengan keluarga dan sebagainya. Tapi weekend ini khusus selama pandemi ini kami mencoba hadir dari Senin sampai Minggu ya kan, setiap hari kami akan ada pembelajaran seperti ini. Nah, bagi yang sudah terbuka, bagi yang baru masuk silahkan download. Silahkan download, kalau belum
Coba ya, silahkan download dulu. Oke, saya akan share screen lagi. Saya share screen lagi. Nih. Nah, di tampilan sini kita memiliki 3 buah komponen. Kalau kemarin kan kita komponennya hanya resistor, LED, sama Arduino. Nah, kita di LCD ini ada komponen tambahannya namanya yaitu potensiometer. Nah, potensiometer ini gunanya yaitu untuk mengatur kontras. Ya, tolong dipahami ya. Potensiometer ini digunakan untuk mengatur kontras yang nantinya akan tampil di LCD. Jadi misalkan LCD-nya tulisannya misalkan Obi Zamishak gitu. Nah, di LCD itu kontrasnya bisa kita setting. Pada kasusnya di Proteus itu kemungkinan akan kedip-kedip, sedangkan di ini apa namanya di kenyataannya dia akan lebih istilahnya lebih terlihat gitu loh perbedaan kontrasnya. Jadi mulai dari agak redup sampai benar-benar warnanya gelap. Bahkan kalau terlalu tinggi kontrasnya nanti dia akan kotak-kotak munculnya. Nah, dari sinilah yang perlu kita pahami di mana kita perlu men-setting kontrasnya saat kita menyalakan LCD. Kemudian yang kedua itu untuk Arduino-nya kita menggunakan pin digital semua yang ada di pin 7 sampai pin 2 dan kita sisakan pin D1 sama D0 yang nantinya akan dihubungkan ke terminal namanya apa ya kalau di sini? Virtual terminal. Virtual terminal ini digunakan untuk membaca serial monitor. Nah, jadi nanti ini akan kita gunakan untuk itu. Kemudian di bagian bawah kita menggunakan push button satu aja, yaitu untuk men-trigger tampilan yang ada di LCD. Nah, langsung aja teman-teman buka Arduino-nya, kita akan coding bersama. Sebelum saya mulai dengan tutorial yang ini, saya mau mengajari teman-teman cara menuliskan LCD ya, cara menuliskan LCD. Jadi cara menuliskan LCD di sini yang pertama teman-teman harus memanggil library-nya. Nah, library-nya itu ini include liquid crystal.h. Kemudian masukkan yang ini. Kemudian kita setting sekalian untuk buttonnya di A0. Kemudian di void setup-nya kita isi ini. Itu. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, silahkan copy aja ini di chat ya. Jadi di chat itu saya copy. Mbak Eva, tolong setiap user yang masuk dimasukkan. Jadi ini kalau void setup dari mulai include sampai pin mode ini silahkan di copy dimasukkan ke Arduino teman-teman. Nah, jadi sampai void setup tadi kita akan mencoba menuliskan hello world atau yang biasanya ya standar lah untuk LCD. Misalkan kita langsung tambahkan aja di bawah sini lcd.print. Print itu untuk menampilkan sebuah teks. Misalkan di sini hello Indobot. Terus setelah itu saya langsung verify aja. Saya langsung verify. Saya simpan dulu di note untuk codingnya saya tadi. Terus di verify saya copy. Saya copy. Kemudian saya paste di Arduino-nya. Tuh. Di sini muncul hello Indobot.
Kalau misalkan saya redupkan ya kan, saya setting redup gitu, nanti dia akan nggak kelihatan. Biasanya gitu. Oke. Baik, untuk masalah ini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau udah coba sampai ngopi, di copy aja sampai void setup? Masih bisa lihat skripnya? Ya, bisa. Di bagian sini ya, cuman kita butuh button LCD. Nah, di button LCD ini kita cukup ini aja. Yang void loop dikosongi dulu. Kita mencoba untuk menyalakan ininya dulu, LCD-nya. Skripnya sudah saya kopikan. Kalau misalkan teman-teman mau ngopi, langsung aja di copy aja terus di paste di bagian void setup-nya. Untuk masalah penyampaiannya yang terlalu cepat, kemarin saya mohon maaf karena belum ada problem yang misalkan apa ya, oh penyampaiannya terlalu cepat mas, tolong langsung diperlambat untuk penyampaiannya atau detailnya penyampaiannya atau step by stepnya diperinci gitu. Nah mungkin teman-teman bagi yang kesulitan langsung aja open mic terus menyampaikan mas tolong diulangi bagian ini, mas tolong diulangi bagian ini. Jadi teman-teman juga bisa enak, saya juga menyampaikannya tahu teman-teman itu butuhnya yang seperti apa gitu. Karena kita mengejar waktu dan ada beberapa proyek yang harus diselesaikan. Seperti itu aja sih. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin yang lambat, ya monggo kita bisa mengaturnya gitu loh. Gimana? Apakah ada kendala? Outputnya cuma hello Indobot ya, Mas? Ya, untuk sementara kita coba setting itu. Itu untuk memastikan apakah si LCD-nya itu sudah bekerja sesuai dengan keinginan kita. Baru setelah ini kita tingkatkan programnya. Monggo, kalau teman-teman mau tanya langsung aja open mic atau mau ngasih masukan apa gitu. Nggak usah Izin malu-malu. bertanya, Mas. Ya, monggo, monggo, siap. Saya baru masuk ini untuk di program ISIS-nya tadi yang di-download itu apa dulu langkah-langkahnya? Untuk ISIS-nya yang pertama di download file masternya di Proteus, itu linknya ada di indobot.co.id. Harus Udah gitu, Mas. Udah yang uh, itu udah tinggal yang rangkaian yang barusan itu yang mau oh, nampilin untuk LCD. rangkaiannya ada di link chat ya. Jadi di link chat itu di bagian atas saya ngirim link dari Dropbox, itu silahkan di-download aja. Jadi filenya ada di situ. Oke, Nah, dulu, monggo-monggo Mas. silahkan dicek. Jadi di sini ada linknya. Dropbox saya copy lagi ya, coba ya copy lagi. Ini linknya untuk ini Hello Indobot. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Oh gimana?
Sepertinya saya butuh dua monitor ini aslinya. Jadi satunya untuk memantau chat teman-teman, yang satunya untuk share screen. Karena saya juga nggak tahu nih, yang bisa memantau hanya Mbak Eva gitu. Terus untuk ngeloadnya gimana Mas? Ngeload ke ISIS-nya Mas? Langsung di open aja bisa. Jadi kalau udah di Oh di download, open. langsung diklik 2 kali udah bisa ke open. Oh ya. Saya tak login lagi dengan ini laptop satunya biar bisa tahu teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Yang script barusan mohon di-share juga Mas. Oh, untuk skripnya silahkan Untuk di hello. copy aja. Jadi skripnya belum selesai itu. Itu skripnya hanya sampai ini aja. Itu silahkan di copy, ada di grup juga. Monggo. Ada di grup WA atau di chat Di, sini Mas? di sini, di grup chat. Di grup chatnya. Oke. Nah, Ini tidak ada perubahan lagi Mas, langsung di compile aja atau untuk skripnya? untuk perubahan nggak ada, jadi langsung itu di copy masuk ke setting ya. Jadi maksudnya ke setup. Jadi yang di void loop itu dikosongi aja dulu void loopnya. Gitu. Jadi teman-teman silahkan mencoba dulu. Kalau sudah selesai, silahkan chat aja di kolom chat. Monggo, monggo. Untuk berapa persen RV-nya yang mempengaruhi kecerahan, itu bebas sih. Kalau di sini saya menggunakan 10K. Jadi 10K ini saya gunakan untuk ukuran dari resistor variabelnya. Ini kok bisa error saya compile ya Mas. Nah, kemungkinan di bagian void loop-nya ini, void loop-nya tadi ke delete ya, biasanya kayak gitu. Coba saya share lagi untuk ini void loop-nya. Sekalian yang full. Yang full saya kopikan. Monggo. Jadi kemungkinan ada yang ke delete ya. Gitu. Monggo, Pak Ating, ada yang ditanyakan? Oh enggak? Monggo. Mohon maaf diulang lagi, saya baru aja kasih masuk library, Uh -uh. udah dicoba. Nah sekarang untuk dapat gambar ini seperti gimana?
untuk file ini monggo di-download di bagian chat. Jadi di chat tadi sudah saya share link Dropbox ya. Di situ silahkan Oke. di-download. Baik, terima kasih. Sama-sama. Udah saya geser-geser apa ini dari Mas? Sepertinya tidak ada perubahan di latar LCD Indobot. Ya memang karena program kita hanya Hello Indobot. Nah, saya sekarang akan coba memasukkan program lainnya, misalkan Hello Proteus misalkan. Nah, saya akan masukkan Hello Proteus ini, terus saya lakukan compile. Setelah saya melakukan compile, saya stop ini, saya play lagi. Nanti Hello Proteus. Jadi ini itu hanya untuk setting kecerahan. Memang di Proteus itu nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di aslinya itu memang benar-benar kelihatan gitu. Nah, visi hasil gambarnya ini benar-benar kelihatan banget. Gitu. Dan saya coba misalkan LCD 1602. Nah, di LCD 1602 itu yang dimaksud dengan kecerahan itu kayak gini. Nah, di bagian kecerahan kayak gini loh yang nantinya bisa disetting. Kalau misalkan kita terlalu cerah, terlalu muternya potensio terlalu tinggi misalkan, nanti dia akan muncul kotak-kotak seperti LCD yang error gitu. Nah, ini yang agak remang-remang ini dia karena bisa jadi karena muternya potensiometer kurang gitu. Nah, biasanya terjadi kayak gitu. Jadi ini gambaran kalau di aslinya LCD-nya itu warnanya ada yang biru, merah, kuning, hijau gitu. Nah, untuk yang warna biru sama warna kuning kayak gini ini beda. Kalau misalkan yang biru dia yang nyala itu backlight-nya. Kalau yang warna kuning kayak gini yang nyala itu background-nya, background hitamnya. Itu kalau misalkan kita unboxing atau kita copot gitu ya, LCD yang kita copot, nah biasanya di dalamnya situ ada gitu loh lapisannya. Nah, lapisannya itu bisa kita ganti juga kadang. Misalkan kita mau kasih gambar Naruto di belakangnya itu bisa, karena ini LCD jadul aslinya, LCD yang ada di gamebot gitu, tapi ditambah lighting gitu. Lihat gambar ISIS-nya, Pak. Monggo, siap. Untuk gambarnya kayak gini, cukup sederhana. Yang 84% itu apa? Yang 84% ini adalah potensiometer. Nah, potensiometer ini fungsinya untuk membuat redup dan nyala. Misalkan ini ya, programnya saya tambahi LCD clear, nanti akan kelihatan banget LCD dot clear. Fungsi dari LCD dot clear ini yaitu merefresh LCD-nya. Tapi biasanya kalau ketika kita merefresh LCD, dia itu hasilnya akan kedip-kedip di Proteus karena respon time-nya kurang cepat gitu. Nah, ini bentar lagi loading. Potensio ambilnya di mana, Mas? Untuk potensio di komponen sama di bagian sini komponen, terus pilih P, kemudian ditulis saja POT. Terus di-scroll ke bawah. Nanti pilih yang HG ya, Mas. Jadi ada tulisannya aktif di sini. Pastikan memilih komponen yang simulasi itu yang aktif biar bisa. Nah, ini bentar. Oh, karena dia ada di void ini ya, void setup ya. Jadi dia hasilnya nyala terus habis itu ke clear ya. Saya akan dulu sini. Nah, terus saya coba open lagi. Nah, ini kan agak kedap-kedip nih. Ini karena dari LCD clear-nya tadi itu.
Gitu. Mungkin di Proteus memang nggak terlalu kelihatan perubahannya, tapi di aslinya itu kelihatan banget untuk perubahannya. Gitu. Mungkin itu ya untuk LCD-nya. Saya akan lanjutkan menambahkan program di button. Saya akan membuat program yang pertama. Saat nyala pertama itu ada tulisannya program button. Oh iya, perlu dipahami LCD yang kita pakai itu 16x2. Jadi di sini ada settingannya. 16 itu untuk kolom barisnya, 2 itu untuk 16 itu untuk kolomnya, 2 itu untuk barisnya. Nah, jadi jangan salah. Kalau misalkan kita lihat di sini, misalkan kita buka LCD yang mana ya, contoh misalkan ini ya. Nah, ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 dikali 2. 1, jadi dari 16 ini kali 2. Nah, kayak gini. Nah, kita nggak boleh memasukkan lebih dari 16. Nanti kalau kita masukkan lebih dari 16, tulisannya nggak akan muncul. Nah, kita contoh yang di bagian sini ya, misalkan di sini ada 16x2, saya ingin menampilkan program button. Nah, program button kita hitung. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini ada 14, masih oke. Kemudian kita juga bisa men-setting kursornya. Kursor ini fungsinya untuk menentukan posisi LCD, posisi pertamanya mau di mana. Misalkan 0,0, berarti dia di set di bagian atas. Misalkan saya play ya, saya verify, kemudian di sini saya play, dia akan munculnya di sini. Tetapi bila mana saya menggantinya, misalkan mengganti ini menjadi 1 misalkan, maka dia akan berada di bawah. Nah, oke ya, paham ya teman-teman. Jadi fungsinya dari set kursor tadi itu untuk memindahkan lokasi. Jadi lokasinya itu ada di atas apa di bawah. Nah, kayak gitu. Terus saya lihat lagi di sini, misalkan saya setting ya ini kayak gini, kemudian saya kasih delay. Delay itu waktu jeda. Jadi kalau misalkan teman-teman kasih 1000 kayak gini, berarti dia itu 1000 milisecond atau 1 detik. Tapi di sini saya mau kasih delay 2000. Terus di program bawahnya tadi saya udah buat program sih, misalkan saya copy aja sini. Nah, jadi kita akan membaca button. Button di sini dia menggunakan pull up ya teman-teman. Pull up itu fungsinya itu untuk membuat logika high pada defaultnya Arduino. Nah, itu maksudnya gimana defaultnya high? Kita coba lihat di Proteus. Di sini ada warna merah ya teman-teman. Ada warna merah. Ini berarti dia bisa dikatakan defaultnya itu high. Nah, jadi kita akan menggunakan active low. Tapi kalau misalkan kita di sini hanya menuliskan input, kita akan coba ya. Kita menuliskan input aja nih. Kita pause, kita stop, terus kita play. Di sini warnanya akan hitam. Nah, hitam ini fungsinya untuk dia logikanya benar-benar di tengah-tengah, nggak high yang nggak low. Jadi dia benar-benar ngambang. Takutnya ketika kita membuat rangkaian elektronik, kita kadang itu memberikan apa ya, sebuah listrik statis lah atau apalah gitu. Nah, terkadang karena faktor X seperti faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor dan sebagainya lah pokoknya, itu bisa mempengaruhi logika yang ada di sini.
Maka dari itu kita perlu men-settingnya menjadi high aja. Jadi itu opsional, tapi kita bisa setting menjadi high dengan cara membuat input pull up. Gitu. Terus di sini kita cek aja. Nah, dia merah. Bagian sini. Nah, ini fungsinya dari input pull up. Biasakan untuk membuat sebuah button itu menggunakan active flow, tapi active flow-nya itu di setting dulu menjadi input pull up. Gitu. Kira-kira dari sini ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Monggo silahkan ditanyakan untuk masalah button. Karena ini adalah fundamental input kalau misalkan teman-teman mau bikin proyek-proyek yang menggunakan button. Gitu. Monggo. Maaf, masih ingin bertanya. Ya, monggo. Yang tadi tuh, sorry, yang kemarin mungkin belum dijelasin kalau kita sudah compile programnya, itu kita nggak perlu lagi untuk copy paste untuk dimasuk di ISIS-nya ini ya? Ya, kalau misalkan udah pernah Project yang copy, sama. ya betul. Jadi project yang sama, filenya sama, itu nggak perlu copy paste. Seperti saya tadi kan ketika mengganti program itu nggak perlu copy paste. Gitu. Jadi bisa langsung di play. Oh, oke. Siap. Makanya saya kira kok ini tadi kemarin belum dikasih tahu, ini langsung play aja. Iya. Oke, makasih. Siap, sama-sama. Monggo teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Mas mau nanya ini Mas ini. Iya, siap. Selesai saya compile tadi, nggak ada masalah. Pas saya upload itu terjadi error Mas, karena dia meminta serial port. Nah, saya kan tidak hubungkan di Arduino. Bagaimana itu Mas? Untuk serialnya nggak usah, jadi kita kan menggunakan menggunakan simulasi. Jadi cukup diklik verify aja. Jadi nggak perlu kita menggunakan Arduino beneran. Jadi kalau misalkan ini tak klik upload ya dia error. Dia minta jadi nggak perlu. Ini tinggal diklik verify. Setelah itu di hex-nya yang kemarin seperti yang saya ajarkan kemarin itu bisa di copy. Nah, ada di sini. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama. Monggo teman-teman yang lain mau tanya. Ini saya pakai 2 laptop biar bisa lihat chat teman-teman. Siap. Gimana teman-teman? Izin bertanya, Mas. Ya, monggo. Kalau kita ingin memahami sebuah istilahnya komponen-komponen, ada nggak misalkan kamus untuk penggunaan masing-masing komponen di ISIS ini, Mas? Oh, belum ada sih itu. Tapi ide bagus juga sih. Nanti bisa kalau saya waktu luang nanti coba saya bikinkan seperti e-booknya khusus Proteus gitu kan. Jadi ya betul. Jadi misalkan gitu. Penggunaan komponen ini seperti ini, cara penggunaan coding sederhananya seperti ini gitu. Jadi akan menghasilkan ini. Saya rasa itu sangat membantu bagi saya yang betul-betul awam banget gitu, Mas. Ya, siap. Itu ide bagus juga. Jadi misalkan untuk button gitu ya, nanti dia penggunaannya seperti apa sampai codingnya juga. Bagusnya sampai coding, Mas. Jadi satu-satu dulu gitu. Kalau sampai coding mungkin nanti e-booknya dibikin seperti per project sih. Nanti akan dijelaskan komponen ini, simbolnya di Proteus ini, namanya ini, habis itu nanti coding sederhananya ini gitu. Mungkin itu sih. Iya, itu betul. Aja. Siap. Ide bagus, terima kasih. Monggo yang lainnya. Yang itu bisa di-share, Mas. Yang coding barusan terlalu kecil saya ngikutinnya. Siap. Untuk coding barusan belum selesai. Jadi saya belum selesai. Ya. Nah, ini saya akan memulai coding lagi. Jadi, untuk membaca button itu kita membutuhkan suatu perintah namanya digital read. Digital read di sini kita memanggil nama button. Jadi bukan nolnya yang kita panggil, tapi buttonnya yang kita panggil.
Kemudian di bawahnya ini ada ketika button itu dipencet, maka dia akan memberikan logical low ke Arduino. Nah, ini sepertinya saya hapus saja mungkin sini. Yang LCD clear karena kalau di Proteus kedip-kedip. Nah, ini digital read-nya ini dibaca terus-terusan atau selama program void loop ini berjalan, maka digital read ini dibaca terus-terusan. Nah, if di sini adalah sebuah fungsi bentuknya kondisi ya. Jadi kondisinya ini ada high, ada low. Nah, kebetulan karena kita di rangkaian ini tadi kita menggunakan grounding, maka kita akan menampilkan low. Akan memberikan inputan low gitu. Dan kita akan menampilkan tulisan bentuknya on gitu. Dan ini kita tampilkan bentuknya off. Langsung aja kita coba dulu. Nanti setelah ini saya kopikan ke teman-teman. Oke. ISIS-nya lihat yang LCD, Mas. Yang LCD ya, betul. Ya. Nah, di sini tulisannya off program button. Nah, tahu nggak teman-teman di atas ini kan karena kita tadi tidak menggunakan program clear, LCD clear, maka si LCD-nya ini masih menyimpan memori program yang lama. Jadi nggak masalah itu, tapi nanti kita bisa perbaiki programnya. Jadi kalau misalkan ini saya tekan, ya harusnya menjadi low. Nah, mungkin karena butuh di clear, nah saya akan coba untuk bikin LCD clear dulu di sini, program button, delay. Nah, di sini aja LCD clear. Saya upload. Nah, LCD clear itu antara butuh dan nggak butuh ya teman-teman. Jadi ya gimana ya, mungkin kita bisa menggunakannya kalau misalkan kita memang perlu gitu loh. Nah, ini. Oh, bentar, ada yang salah dengan programnya. Kita cek. Nah, kita misalkan bikin variabel lagi aja di sini, misalkan int pencet. Nah, kemudian di sini saya masukkan sama dengan digital read button, kemudian ini pencet sama dengan low. Nah, terus saya coba masuk ke sini lagi, saya play. Jalan masih loading. Dah bisa. Tadi ada yang kurang karena waktu saya copy paste tadi sepertinya ada yang kurang. Nah, ini udah bisa. Itu simple ya teman-teman, cukup simple. Tapi di sini teman-teman perlu memahami. Tadi waktu kita belum memasukkan LCD clear di program button ini masih kelihatan tulisannya, ya kan, masih kelihatan. Sekarang kita udah pakai LCD clear bisa kayak gini. Itu monggo kalau mau ditanyakan. Itu kenapa ditambahkan komen tadi ya, integer ini ya, integer ya. pencet. Baik, pertanyaan bagus. Jadi di sini maksudnya gini, integer ini saya tambahkan untuk menyimpan hasil pembacaan digital read button. Jadi digital read button ini nggak bisa langsung digunakan di if. Jadi saya perlu membuat penyimpanan untuk menyimpan high low-nya itu di integer pencet gitu. Kalau misalkan kita mau pakai boolean juga bisa, boolean. Kalau mau pakai boolean bisa, mau pakai integer bisa, gitu. Karena itu datanya hanya high low. Gitu kira-kira. Monggo Mas, kalau ada yang masih ditanya. Berarti buttonnya itu nggak bisa menyimpan tadi, emang gitu ya Mas ya? Gimana? Fungsi buttonnya yang dari device setup, fungsi button itu nggak bisa langsung dipakai gitu ya? Bisa. Bisa aja Mas. Caranya gini, kalau misalkan mau pakai, cuman kan
Kalau dimasukkan kayak gini kan ribet satu-satu. Kalau misalkan programnya banyak gitu loh. Jadi nanti bawahnya ada if lagi. Kalau kita pakai gini bisa. Misalkan ya kita masukkan ya, kita pakai yang kayak gini. Nah, kita masukkan yang kayak gini, terus kita coba di Proteusnya. Saya pause, saya play lagi. Program button lagi jalan. Kemudian ada tulisan off. Saya coba bisa. Cuman kalau misalkan Mas bikin ininya banyak loh. Ini if, terus bawahnya mau if lagi, tombolnya banyak dan sebagainya kan ribet. Gitu. Misalkan kita mau pakai tombol lebih dari 2 gitu. Gitu. Mungkin jelas ya, Mas? Oke, jelas. Siap-siap. Monggo-monggo yang mau menanyakan. Saya share ke ini ya. Chat. Saya share-nya 2 ya, 2 kali. Jadi void loop sama void setup-nya saya share 2 kali karena keterbatasan codingnya, keterbatasan chat yang ada di Google Meet. Monggo, sudah saya share. Di sini ada 2. Yang pertama yang perlu di copy dari atas ini, dari include ini sampai bawah sini. Monggo. Mau tanya Mas, Ya, siap. saya mau menghubungkan yang satu ini, yang di LCD, yang pertama, yang VSS. Nah ini mau dihubungkan ke ground kok nggak bisa ya? VSS yang LCD. Iya. Coba. Di sini kan ada VSS, VDD sama VE. Ya. Nah, itu dia cara menghubungkannya gampang banget aslinya. Ini misalkan saya delete untuk delete dulu. Ya, ini tinggal dihubungkan aja ke sini. Ini ditarik terus ketika ada titik itu baru dipencet. Nah, gitu. Jadi mudah. Kemudian yang RW juga, RW ke ground. Ini punya saya kayak ditolak gitu. Kayak ditolak gimana? Jadi ketika mau deket itu hilang garisnya. Coba di pause, sudah di pause ya? Sudah. Di stop. Nah, waktu ditolak seperti apa kira-kira Mas? Bisa ini enggak share screen atau gimana? Bisa nggak sih ini share screen? Harusnya bisa sih. Bentar. Ya, saya tak matiin dulu share screen-nya. Ada fitur presentasi sekarang, monggo diklik aja. Nah, oke udah masuk sih Mas. Coba nah itu udah coba di copy. Nah ini udah mau gitu. Hilang. Ini pertama si potensiometernya itu diklik kanan dulu potensiometernya. Diklik kanan coba. Ya ini sudah. Nah diklik kanan, habis itu diklik drag. Drag. Nah, terus agak diatasin Mas, diatasin aja. Agak ke atas gitu. Nah misalkan gitu. Nah terus coba di copy lagi VSS-nya. Bukan, oh ya itu bisa sih dipindahkan. Terus ini. Untuk di awal nggak perlu rapi-rapi dulu, nggak apa-apa sih Mas, yang penting jalan. Iya. Terus coba di copy. Nah, situ. Bisa. Oh ya bisa. Ya, jadi itu kemungkinan besar ya buat teman-teman kalau bingung itu kemungkinan besar karena
terlalu mepet antara jarak pinnya, pin si potensiometer dan pinnya groundnya itu terlalu mepet sehingga tidak bisa diberikan conjunction atau titiknya itu, dotnya itu tidak bisa. Oke, terima kasih Mas. Siap, sama-sama. Monggo teman-teman yang mau tanya-tanya apa, monggo. Kita habis ini masuk ke materi 2. Ini materi 1 membuat button seperti itu. Sederhana. Tapi ini setelah ini cukup rumit. Kita akan bermain baud rate. Siap. Kalau pusing boleh minum-minum dulu, ngopi-ngopi gitu. Monggo. Gitu, monggo teman-teman. Gimana Mas Umar? Aman Mas Umar? Aman enggak? Aman. Nah, tolong di snapshot ISIS-nya. Untuk ISIS-nya sudah kami share Pak. Jadi monggo bisa di download. Jadi ISIS-nya itu tadi sudah saya share lagi. Jadi saya tulis ya, proyek button LED. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Mas. Ya, monggo. Ini tadi kan saya udah download dari library itu apa namanya segmentic design ya Mas. Nah Ya. setelah di running itu ada 2 file, itu netlist, itu maksudnya apa Mas? Coba di share screen, coba. Gimana? Sepertinya saya belum tahu nih yang netlist Ada tadi. apa ini ada duplikat atau ada tipe filenya netlist Mas itu Mas. Saya nggak bisa share screen ininya masalahnya. Netlistnya tulisannya gimana? Bisa dikopikan ke chat? Netlist apa itu bisa di-copy aja, masukin ke chat. Netlist. Itu seperti itu Mas, Netlist. tipe datanya. Button and LCD. Nah ini nama filenya button and LCD, tapi tipe filenya jadi netlist. Itu atau nggak pengaruh itu diabaikan? Kalau tandanya ini ya, tandanya kalau di punya saya sih netlistnya oke sih, nggak ada masalah. Tapi itu rangkaiannya kerja nggak, running nggak? Running Mas. Running. Nah kalau running diabaikan aja nggak masalah. Biasanya di Proteus memang kadang ada tanda seperti itu. Nah ini saya coba share screen lagi di Proteusnya. Nah di Proteusnya itu biasanya di pojokan kayak gini ada pojokan kayak gini. Nah ini log message-nya biasanya ada apa. Kalau di sini netlist punya saya aman sih. Jadi mungkin kalau misalkan rangkaiannya running ya nggak masalah gitu loh. Jadi mungkin diabaikan aja nggak apa-apa sih Mas. Siap. Monggo siap. Ada yang izin ke toilet. Siap, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? 2 menit lagi, 3 menit lagi kita masuk ke materi berikutnya.
monggo kalau mau yang ada yang ditanyakan. Monggo Pak Ating kalau ada yang ditanyakan Pak Ating. Oh, ada yang pusing dari awal. Pak Dadan Darmawan, apa kabar? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. 1 menit lagi kita masuk materi berikutnya. Mas, dicoba Ya. lagi, bisa minta tolong coba lagi yang dari Arduino itu untuk bisa tampil ke ISIS seperti apa tadi? Ini kan Ya. saya udah masukin nih yang tadi saya ambil capture-nya. Ya, betul. Nah, ini kan udah ada yang dari include liquid crystal 76532 gitu kan? Bla bla bla. Ini yang mana ya dia? Baik. Untuk caranya Compiling gampang nih. banget. Ya, jadi caranya gampang banget. Saya share dulu full screen seluruh layar. Nah, di sini yang pertama masuk aja ke Arduino, di mana program yang sudah kita buat itu ada. Kemudian klik verifikasi, verify. Di Ya, verify sudah. itu ya nanti Sudah. di copy aja file hacknya. Nah, file hacknya yang mana ya? File hacknya silahkan digeser dan ikuti ini, coba. Bentar. Ini ada file hacknya. Itu banyak isinya, saya cuma ada set. Oh, baik. Oh, Kalau isinya 6, ya isinya belum banyak, silahkan ikuti panduan saya di sini. Masuk ke file, kemudian preference. file, Terus diklik preference. preference, ya. Nah, terus di situ ada show verbose output during. Nah, ini dicentang aja semua compilation sama upload. Upload, Ya, compilation, terus sama Oke. display line number sekalian aja. display line number, oke. Ya udah, terus klik OK. Klik OK. Kemudian di verify kembali. Verify kembali. Oke, udah Sip. keluar banyak. Bentar. Terus Ya. Lalu di copy file hacksnya. file X-nya ya dari Ya, dicari. Terus di Ctrl C. Jadi nggak bisa diklik kanan copy, harus di Ctrl C. C user ya. C user itu ya. Ya, C. C user bla 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 yang belakangnya .hex. X ya. Ya, yang .hex. Setelah itu baru masuk ke Proteus. Dua kali masuk sini. Copy aja di sini. Jalan. Nah, program udah jalan. Ctrl C ya. Ya, Ctrl C. Nanti masukinnya juga Ctrl V. Pakai V. Victory. Ke yang ke ininya, ke Arduino ya. yang ada di Proteus diklik 2 kali. Nah, di klik 2 kalinya di mana? Di sini langsung aja klik 2 kali. Langsung di sini ya. Ya. Setelah muncul seperti ini langsung aja di copy yang di bagian program file. Di Ctrl V. Gitu. Ctrl V, klik OK, sudah. Oh, keluar ya. Bentar. Baik, monggo siap. Belum keluar nih. Diklik 2 kali. Klik 2 kali di sembarang tempat ya? Enggak, di sini di Arduino. Arduino-nya. Ya. Klik kiri kanan. Klik kiri 2 kali. Ya, sudah. Sudah, setelah keluar seperti ini yang ada di layar saya. Ya. Itu di taste bagian program outputnya, program file. Oh, program filenya. Ya, itu di Ctrl V.
Oke, sip. Oke. Oke, Oke, setelah sudah. oke, terus diklik play running. Jadi sudah. Ya, gitu. Terima Siap. kasih. Ya. Sama-sama.